Mudah-mudahan untuk mengisi kekosongan ini tetap menjadi ibroh, pelajaran bagi kita yang bisa kita amalkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita awali kajian kita dengan bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal wa faddalahu ala jami'il alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kesempatan kita hidup pada hari ini. Allah bangunkan kita dari tidur kita, dan kita dapat memanfaatkan bangun tidur kita untuk menunaikan perintah Allah yang amat besar, yang berat bagi orang-orang munafik, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Yang mana kata Nabi, barang siapa yang dapat menjalankan ibadah subuh secara berjamaah 40 hari, dia akan terbebas dari nifak dan juga terbebas dari azab neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di sepanjang hayat kita untuk memperjuangkan subuh berjamaah dan juga mengikuti i'tikaf kajian ba'da subuh hingga waktu syuruk nanti. Rasulullah janjikan kita dapat pahala haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ketika kita sholat subuh, kemudian duduk di tempat sholat kita hingga matahari terbit sempurna, kemudian kita sholat 2 rakaat yang kita sebut dengan sholat isyraq atau suruk, maka Allah berikan kita ganjaran pahala haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita tadabburi, yang kita renungkan, yang kita pelajari setiap saat di majelis ini, ya. Karena setiap hari pun kita mengkaji Al-Quran, kita pasti akan menemukan hal-hal yang baru kita temukan. Walaupun berkali-kali kita mengkaji satu ayat, satu surah, maka kita akan menemukan hal-hal yang baru kita ketahui. Rasanya itulah kemukjizatan Al-Quran. Itulah kemukjizatan Al-Quran yang tidak pernah membuat kita bosan untuk membacanya, untuk mengkajinya, untuk merenungkan, mentadabburinya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Sampai Allah perintahkan kita seperti itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, memberikan pelajaran ibrah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Allah menyeru hamba-hambanya yang beriman, memanggil hamba-hambanya yang beriman dalam firman-Nya,
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله. Wahai orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang betul-betul mempercayai, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah alladzina amanu. Iman yang ada dalam diri kita seharusnya memiliki ataupun terdapat 3 unsur di dalamnya. Barulah iman kita akan dikatakan sadaqullah wa rasulah, benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, iqrarum bil lisan. Iman tersebut kita ikrarkan, kita ucapkan dengan lisan kita, ya, dengan fasih, dengan benar. Kita nyatakan diri kita telah mengakui akan keberadaan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ucapkan dengan penuh kesungguhan. Dengan pasti. Ucapan yang fasih. Yang kandungan makna dari ucapan kita itu benar-benar tidak menyimpang. Bahwa kita berikan masing-masing huruf itu akan haknya untuk kita sebut ketika kita bersyahadat, maka kalimah ini ya akan memiliki makna yang sangat dahsyat. Asyhadu an la ilaha illallah, menggunakan shin, asyhadu, bukan ashadu tapi asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kalimah ini harus kita ucapkan. Itu yang disebut dengan iqrarun bil lisan. Kita ucapkan dengan fasih, dengan lisan kita kalimat syahadat tadi, ya. Baru kita nyatakan beriman. Yang kedua, tasdiqan bil qalbi. Kalimat tersebut harus merasuk ke dalam jiwa kita. Kita benarkan di dalam hati kita bahwa kalimat tersebut memiliki makna kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar menyatakan beriman kepada Allah. Hati kita juga ikut bicara bahwa syahadat tersebut tidak hanya di lisan kita tapi merasuk ke dalam hati kita. Lalu yang ketiga adalah wa amalun bil arkan. Ya, kita buktikan kata-kata kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dalam bentuk amal perbuatan kita. Maka seseorang yang dinyatakan beriman, sesungguh-sungguhnya beriman adalah manakala ucapannya adalah sama dengan perbuatannya. Atau perbuatannya adalah mencerminkan apa yang ia katakan dan apa yang ia yakini dalam hatinya. Maka inilah yang Allah panggil dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang benar-benar beriman. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam panggilan ini. Yang kita harus pertahankan di sepanjang hayat kita. Bahkan sampai ruh kita keluar dari jasad kita, kalimah ini tetap merasuk dalam jiwa kita. Lalu setelah Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, di situ Allah kemudian menyatakan larangan keras, ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ai la yahillu lakum ayyakula ba'dukum malu ba'din. Tidak halal bagimu, tidak boleh bagimu, atau dilarang keras, haram bagimu untuk memakan
harta sebagian di antara kalian dari sebagiannya. Ya. Jadi harta yang kita makan, yang masuk dalam perut kita ini, ya harus yang kita peroleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang tidak halal. Ya. Kapan dia halal makanan yang masuk ataupun harta yang kita miliki itu? Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya, kecuali kalau kalian melakukan tijaratan an taradin, perniagaan yang saling meridhoi antara pembeli dan penjual, antara penjual dan pembeli. An taradin. Jadi harus suka sama suka, harus ridho sama ridho. Tidak ada yang merasa dirugikan dari transaksi jual beli yang kita lakukan. Transaksi ekonomi yang kita lakukan itu harus saling menguntungkan, harus saling ridho meridhoi. Penjual ridho, pembeli juga ridho. Itu yang disebut dengan tijaratan an taradin minkum. Tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada saling kibulin antara satu sama lainnya. Ya. Jadi iman itu dikaitkan dengan makan, dikaitkan dengan ekonomi. Oleh karenanya kalau orang yang sudah benar imannya, baik imannya, insya Allah ekonominya akan baik. Ekonominya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan transaksi-transaksi yang dilakukannya akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi mengatakan at-tajirus saduq, pedagang yang jujur, bisnismen yang jujur, ya, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin, akan bersama-sama surganya nanti di akhirat itu, bersama surganya para nabi, para solihin, syuhada, solihin. Karena jual beli ini berat tantangannya. Kadang-kadang kita hanya ingin keuntungan yang besar, menghalalkan segala cara, ya, asalkan dapatkan keuntungan, ya, saling tipu menipu satu sama lainnya menjadi dihalalkan. Itu tantangannya, ujiannya. Karena besarnya ujian itu pasti ada pahala besar di balik itu. Kalau kita mampu menghadapinya dengan penuh kesabaran, ya, dengan penuh sungguh-sungguh menghadapi ujian-ujian itu. Wala taqtulu anfusakum, ya, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, ya, membunuh atau menghancurkan diri kalian sendiri, ya, birtika bimaharimillah, dengan melanggar larangan-larangan Allah yang diharamkan oleh Allah. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Allah itu pasti ada mudaratnya bagi kita. Oleh karena itu Allah melarang kita untuk melanggar larangan-larangan itu demi kemaslahatan kita. Adanya hukum-hukum haram itu karena Allah cinta kepada hamba-hambanya. Larangan-larangan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dalam hukum-hukum Islam, maka itu bentuk sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, ya. Makanya ayat ini ditutup dengan rahimah. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada kalian, bikum, terhadap kalian. Kalian disayang oleh Allah. Jadi Allah membuat larangan-larangan, perintah-perintah, semuanya itu hikmahnya kembali kepada kita selaku hamba. Jadi Allah menyatakan sayang, Allah menyatakan cinta kepada hamba-hambanya. Innallaha kana bikum rahima. Ya. Jadi ketika kita mampu untuk meninggalkan larangan dan taat menjalankan perintah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang seperti itu, ya. Oleh karenanya sabar itu oleh ulama
dibagi 3. Ada as-sabru 'ala ta'at, as-sabru 'alal ma'siyah, as-sabru 'alal musibah. Ya. Sabar dalam ketaatan maksudnya adalah selalu taat perintah Allah, apapun ujiannya, apapun rintangannya, apapun halangannya, ya, untuk taat kepada Allah selalu kita utamakan. Sehingga kita berdoa dalam sholat kita, bahkan di akhir tasyahud kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ala dinik, dalam ketaatan kepadamu. Ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dan dalam ketaatan kepadamu. Jadi sampai nyawa keluar dari kandung badan, dari jasad kita, ketaatan harus kita pertahankan. Mengapa? Karena tidak ada jaminan kita akan masih soleh sampai besok. Kita masih Islam sampai besok. Kita tidak ada dalam absen masuk surganya, ya. Rasulullah pernah absen, siapa yang masuk surga dijamin surga. Abu Bakar fil jannah, ya. Umar fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Ali fil jannah. Jadi 10 sahabat dijamin, kita nggak ada nama di situ. Maka kita harus berjuang mempertahankan Islam ini, mempertahankan ketaatan ini hingga akhir hayat kita. Ya, jadi tidak ada jaminan kita masih baik sampai besok, bahkan sampai nanti. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, firman Allah. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan kau kerjakan besok. Demikian pula kamu tidak akan pernah tahu di bumi mana engkau akan meninggal dunia. Bi ayyi ardin tamut. Engkau tidak tahu di mana engkau akan meninggal. Jadi yang besok itu masih gaib. Waktu yang kita miliki adalah saat ini. Waktu kemarin sudah goodbye, selamat tinggal. Tidak bisa kita tarik kembali 2020. Ya, tidak bisa kita tarik kembali masa lalu kita. Itu sudah menjadi sejarah dalam hidup kita. Ya, maka waktu saat inilah waktu emas bagi kita untuk berbuat. Ya. Makanya jangan tunggu sampai besok. Apa yang bisa kita lakukan hari ini berupa kebaikan-kebaikan. Karena hari esok itu masih gaib, masih sifatnya rahasia Allah. Kita hanya bisa bercita-cita. Kita hanya bisa untuk berangan-angan, untuk berandai-andai, untuk bercita-cita. Ya. Besok saya akan ngaji, besok saya akan sholat subuh, besok saya akan ikut dalam majelis kajian. Itu hanya doa, hanya harapan yang bisa kita ucapkan. Apakah iya kita betul-betul berada di majelis ini besok? Wallahu a'lam. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Engkau tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi padamu besok. Bahkan rencana kita itu meleset, niat kita meleset, ya. Yang sudah kita jadwalkan, yang sudah kita rencanakan, kadang-kadang tidak terisi. Itulah buktinya bahwa besok itu masih gaib, besok itu belum milik kita. Nah, waktu milik kita adalah saat ini. Itulah sebabnya Allah bersumpah demi waktu, wal asr, demi masa. Ingat, kalau Allah bersumpah itu dengan ciptaannya. Tapi kalau kita manusia bersumpah atas nama Allah, wallahi wabillahi watallahi. Tapi kalau Allah bersumpah dengan ciptaannya, wasyamsi waduhaha, wallaili idza yaghsha, wadduha, dan seterusnya. Sumpah-sumpah Allah, masa waktu itu sangat banyak. Allah bersumpah dengan waktu. Waktu duha, waktu subuh, wasubhi idza tanaffas, ya. Waktu asar, wal asr. Setelah Allah bersumpah, lagi Allah kuatkan dengan inna. Inna itu huruf taukid. Inna, sesungguhnya. Setelah bersumpah, lagi Allah tambah dengan kata-kata inna, sesungguhnya. Artinya manusia itu benar-benar akan rugi kalau tidak bisa memanfaatkan waktu. Innal insana lafi khusrin. Lagi-lagi lafi khusrin, lamut taukid lagi di situ. Jadi sudah sedemikian Allah menguatkan kalimahnya, kalimah ini itu artinya
harus mendapatkan perhatian serius dari kita. Bersumpah, kemudian nun taukid, inna, huruf taukid ya. Kemudian lagi lafi khusrin, lamut taukid. Benar-benar rugi manusia yang tidak bisa menggunakan waktunya. Lalu siapa yang tidak rugi? Kata Allah, illalladzina amanu. Nah inilah kita harus masuk dulu di kelompok ini. 4 kelompok yang tidak merugi itu. Yang pertama, illalladzina amanu. Yang tidak rugi adalah orang yang sudah benar imannya. Udah benar imannya. Yang mana? Yang tadi, iqrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi, wa amalum bil arkan. Apa yang kita ucapkan, kita internalisasi dalam batin kita, kita wujudkan dalam tindakan perbuatan sehari-hari kita. Itulah keimanan yang benar. Yang tidak rugi itu kata Allah, alladzina amanu, yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat. Wow di situ ya. Dan beramal soleh. Jadi iman yang disertai dengan amal soleh. Iman saja tapi tidak beramal ya enggak sempurna ya, enggak sempurna. Apakah masuk surga hanya iman? Masuk, tetapi kapan masuknya itu ya. Kalau hanya mengandalkan iman tapi tidak beramal soleh. Jadi kalau mau masuk surga bila perlu bigairi hisab, tanpa hisab ya. Jangan mampir di neraka dulu. Bahkan kita tidak menemukan jembatan Sirat, itu yang kita cita-citakan. Kita bila perlu masuk surga itu tanpa melewati jembatan Sirat yang ngeri yang diceritakan oleh para ulama kita, yang kecilnya 1/10 dari urat rambut kita dan tajamnya lebih tajam dari silet. Gimana bisa jalan di jembatan Sirat? Ya, jembatan Sirat yang menghubungkan dengan surga itu. Maka ada yang baru 1 langkah jatuh, ada yang tengah-tengah ya. Begitu dia melanjutkan perjalanannya di tengah-tengah jatuh. Ada yang 1 jengkal lagi masuk ke surga jatuh. Tapi ada orang istimewa, dia akan melewati jembatan Sirat kalbarq, seperti kilat menyambar. Sudah di surga. Sampai dia heran, mana dulu surga yang diceritakan oleh Ustadz Mustaqim itu yang katanya ngeri sekali. Tidak saya temukan. Nah siapa mereka? Orang-orang yang 5 waktu sholat berjamaah, tidak pernah ketinggalan takbiratul ula bersama imam. Nah, ini beratnya. Ya, jadi kalau orang-orang yang rajin sholat berjamaah dan bisa memperjuangkan takbiratul ula bersama imam alias tidak masbuk. Kita ini masih suka Facebook aja ya. Suka masbuk ya. Maka itu dijamin ya akan melewati jembatan Sirat kalbarq, seperti kilat menyambar. Sudah di surga ya. Jadi beragam-ragam jembatan Sirat itu ya. Jembatan Sirat ya. Jadi yang tidak rugi itu kata Allah illalladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang benar-benar imannya, wa amilus solihat, dan beramal soleh ya. Yang berikutnya watawasau bil haqqi, selalu saling mengingatkan, saling asah, saling asuh, saling menasehati, saling memperbaiki satu sama lainnya untuk selalu dalam keadaan benar, hak. Maka salah satu daripada pengamalan tawasau bil haq adalah majelis al-ilm seperti ini. Maka duduk kita di majelis ini jauh lebih afdal, jauh lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah ya 1000 rakaat ya. Ada yang mampu kira-kira sholat berdiri 1000 rakaat ya. Jadi duduk sebentar saja di majelis ini, mendengarkan apa yang sedang disampaikan, nasihat-nasihat agama, dan kita yakini kebenarannya dan kita amalkan, maka insya Allah itu jauh lebih besar pahalanya daripada sekadar sholat sunnah ya. Ya. Bahkan 1 tahun katanya min ibadati sanah ya. Ya. Khairun min ibadati sanah ya. Bahkan seperti kajian sebelumnya, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu tariqahu ilal
jannah. Barang siapa yang menelusuri jalan untuk sampai di sebuah majelis ilmu, ya, berangkat dengan penuh kepastian, penuh keyakinan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Amin. Nah, mumpung kita masih diberikan hidup sehat oleh Allah, mari kita niatkan di sepanjang hayat kita untuk selalu ikut di kajian subuh ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, watawasau bis sabr. Yang keempat, watawasau bis sabr. Selalu saling menasehati, saling mengingatkan, saling membesarkan jiwa, memberikan semangat untuk selalu bersabar. Karena hidup ini pasti kita diuji oleh Allah. Tidak ada orang yang tidak diuji. Allah menyatakan hal itu di surah Ali Imran, wala nabluwannakum. Itu Allah menggunakan lamut taukid. Pasti kami akan menguji kalian. Jadi tidak ada yang tidak diuji. Ya. Iya, meskipun tidak di sekolah diuji. Ya. Ya. Allah menguji semua hamba-hambanya. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ujian, materi ujiannya, ya, materi ujiannya yang pertama itu al khauf. Semua kita diberikan rasa takut, takut miskin, takut sakit, takut ya corona. Ya. Jadi semua kita ini materi ujian pertama yang Allah berikan al khauf, rasa khawatir, rasa takut dalam diri kita ini. Ya. Itu diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ju', lapar. Ya. Untuk apa kita diuji itu? Ya untuk kita bersabar, ya. Untuk kita menghadapinya dengan penuh kesabaran. Ya. Makanya diberikan di akhirnya itu wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira orang-orang yang bisa bersabar dalam hidup ini, ya. Jadi wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kurangnya harta, ya. Kemudian jiwa, ya. Buah-buahan. Jadi mau bagaimanapun kita pasti akan menerima ujian, ya, ujian. Oleh karena itu di ayat Al-Asr tadi, kelompok keempat yang tidak merugi itu adalah watawasau bis sabr. Selalulah untuk saling membesarkan hati, membesarkan jiwa, untuk memberikan semangat untuk senantiasa bersabar, ya. Baik sabar taat, sabar maksiat, sabar musibah. Nah, 3 kelompok tingkatan sabar itu. As-sabru ala ta'at, ya, sabar untuk selalu taat apapun rintangan ujiannya, selalu kita taat kepada Allah, ya. Selalu kita taat menjalankan perintah-perintah Allah sampai kita berdoa, ya, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Yang kedua, as-sabru 'alal maksiat. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Apapun apa istilahnya? Godaannya. Ya. Bonus, ya. Ya, apa istilahnya, ya. Jadi jangan sampai kita suka menggunakan aji mumpung, ya, mumpung, ya. Kapan lagi cewek ini datang ganggu saya gitu kan. Digoda, ya. Dengan dulu kan Nabi Yusuf digoda, sehelai kain pun, sehelai benang pun tidak ada yang melekat di tubuh Zulaikha itu. Gimana itu godaan kelas maut, ya. Ya, tapi takutnya lebih besar kepada Allah. Nabi Yusuf mampu, ya, mampu menghadapi itu, ya. Masya Allah, ya. Tapi yakinlah bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah
pasti memberikan materi ujian itu ya tidak melebihi batas kemampuan kita. Pasti Allah tahu kita mampu menghadapinya, maka Allah berikan ujiannya. Ya. Jadi sabar alal maksiat ya. Apapun godaannya, apapun rayuannya, kita tetap bertahan. Allah ya, takut kita kepada Allah jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk melakukan maksiat tadi. Nabi Yusuf bukannya enggak mau melakukan itu, ya. Qad syaghafaha hubba. Dua-duanya, apalagi Zulaikha ya. Yusuf pun apa katanya di surat Yusuf itu ya. Yusuf punya keinginan untuk melakukan itu, pun Zulaikha ya, sampai memaksa begitu ya. Zulaikha itu ya. Tapi rasa takutnya kepada Allah jauh lebih kuat, lebih besar sehingga dia selamat. Oleh karena itu rasa takwa ini, takut ini harus kita tingkatkan ya, terus kita tingkatkan. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah bagi siapa? Liman khasyiya rabbah, bagi orang yang betul-betul takut kepada Allah, takut untuk terjerumus dalam maksiat, takut untuk ya berkubang dalam maksiat itu. Ya. Maka kita disuruh untuk segera bertaubat ketika di masa muda kita pernah terjebak atau terjerumus dalam dosa-dosa ini, maka kita harus bertaubat ya. Nah, jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah ya. Innallaha kana bikum rahimah. Sungguhnya Allah sangat cinta, sangat sayang kepadamu ya. Rahimah. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira ya. Barang siapa yang melakukan yang demikian tadi, yaitu memakan harta dengan tidak benar ya. Kemudian taqtulu anfusakum ya. Barang siapa yang melakukan hal itu udwanan min akhzil malil haram kasirqati wal ghadabi wal ghasu mu'tadiyan ya. Barang siapa yang melakukan yang tadi, artinya melakukan pencurian, merampas ya, pemaksaan dan lain sebagainya ya. Wa zulman, melakukan kezoliman ya, mengambil hak orang lain. Fasawfa nuslihi nara, firman Allah, maka kami akan jerumuskan, kami akan masukkan mereka ke dalam nara neraka ya. Ya. Yang yuqasiya harroha, yang sangat panas ya, neraka yang sangat panas. Tentunya api neraka itu tidak bisa kita bandingkan dengan api di dunia ini ya. Api neraka itu menyiksa. Memang kita tidak mati, tetapi sakitnya yang luar biasa. Bahkan azabun alim ya, sangat pedih. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha ya. Liyadzuqul azab. Setiap kali daging kulit ini habis dilalap oleh neraka itu, nadijat juluduhum baddalnahum, kata Allah, kami gantikan lagi dengan kulit dan daging yang baru ya. Disiksa lagi, diganti, disiksa, diganti, disiksa. Untuk apa? Liyadzuqul azab, biar mereka rasakan beginilah rasanya azab Allah itu ya. Yang dulu di dunia mereka tidak percaya, mereka tidak yakini hal itu. Bahkan kalau kita membaca surah As-Sajdah itu,
Masya Allah ya, ngeri. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali penghuni neraka ini ingin bebas, loncat dari neraka itu, u'idu fiha, didorong lagi, dikembalikan lagi oleh malaikat. Ya. Waqila lahum, sambil dia dikatakan kepadanya, istilah Lombok Tengah itu, sambil tersepatak ulak itu ya, tersilik. Waqila lahum, zuku, rasakan itu. Ya. Jadi malaikat di neraka itu giladun, syidadun, la ya'sunallaha ma amarum. Giladun, bengis, keras, kasar gitu ya. La ya'suna, tidak pernah mengingkari perintah Allah. Dia butuh sogok malaikat di neraka ini. Di neraka ngecup-ngecupan, cup dulu, cup. Tidak ada. Masya Allah. Kadang kalau yang baca itu as-sajadah itu, ya Allah, ya, ngeri. Bahkan sampai nangis kita kadang-kadang itu kalau kita merenungkan, seandainya kita yang digituin nanti, seandainya anak istri kita yang digituin nanti oleh malaikat itu, setiap kali mau loncat dari neraka itu untuk bebas, u'idu fiha, didorong paksa lagi, dikembalikan lagi, sambil dia dikatakan kepadanya, zuku azaban nar, rasakan azab neraka ini. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu engkau dustakan, dulu kau tidak percaya di dunia, engkau katakan bohong itu, engkau katakan enggak benar neraka itu, ya sekarang ini rasakan ini. Makanya ada istilah ainul yakin, ada kan ilmal yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmul yakin ya setelah kita belajar, kita baca, kita tahu itu ilmul yakin. Ainul yakin kita lihat ya, langsung dengan mata kepala kita, ya. Bahkan kita rasakan. Nah itu ya, ainul yakin, hakul yakin. Semakin yakin kita, maka begitu kita sudah ada di surga nanti, wah ini dia, ini dia yang saya minta dulu. Makanya orang masuk surga itu Pak, baca doa syukur, sampun dihafal lagi. Az-Zumar terakhir itu, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Begitu kita masuk surga ya, Masya Allah, kita syukur luar biasa. Karena itulah kemenangan yang besar. Ketika kita sudah mampu dan bisa menapaki surga itu, baru kita hakul yakin, benar-benar yakin. Ya. Kalau sekarang kan kita masih ilmal yakin ya. Kita tahu dari ulama kita dengar dari para guru kita yakin. Karena kita Islam ya, yakin dengan janji-janji Allah yang disampaikan dari Al-Quran, dari para ulama kita ini. Tapi besok langsung kita lihat, kita rasakan. Wah, itu kesyukuran yang luar biasa. Wa qalul hamdulillahilladzi shadaqana wa'adahu. Semua penghuni surga itu membaca ini, mengatakan ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi shadaqana wa'adahu, yang telah membenarkan janji-janjinya. Janji Allah adalah innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu, bagi mereka itu jannat, surga. Begitu kita masuk, alhamdulillah alladzi sadaqana wa'adah wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Mudah-mudahan kita membaca ini besok ya. Jadi kalau orang membaca ini pasti penghuni surga ya. Penghuni surga. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, jadi
Kita tidak ingin masuk ini yang disebut Allah di surah An-Nisa ayat 30 ini yang mengatakan wa may yaf'al dzalik udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, ya. Jadi akan dimasukkan ke dalam neraka orang-orang yang melakukan pembunuhan, orang-orang yang melakukan memakan harta dengan tidak halal, dengan tidak benar, artinya melakukan transaksi ekonomi dengan tidak saling ridho meridhoi, bahkan menerapkan riba dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan hal demikian itu sangat gampang bagi Allah. Tidak ada sulitnya bagi Allah itu, ya. Kalau sekarang kita manggil orang itu sulit, lagi dia tahu dia akan dihukum, wah dia akan menghilang. Tapi Allah gampang. Kemana kita menghilang itu, ya, milik Allah semuanya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat gampang, yasira, mudah sekali bagi Allah untuk melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita manusia mahalul khata' wan nisyan, tempat salah, tempat lupa. Mungkin saja kita pernah melakukan dosa-dosa tersebut, tapi Allah katakan di ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ya, in tabta'idu, jika engkau menjauhi dosa-dosa tadi. Jadi taubat, jauhi, ya. Yang namanya taubat itu peririk diri, kalau bahasa tengah, peririk diri, taubat, sadar dan tinggalkan, jangan lagi melakukannya. In tajtanibu, jika engkau menghindari dosa-dosa besar tadi, kabaira, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, apa yang engkau dilarang, seperti isyraq, mencuri, ya, syirqah, as-sarqah, ya, mencuri, al-isyraq billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, wa qatlun nafsi, ya, membunuh bighairil haqqi, ya, wa zalika wa ghairi zalika, yang dan lain sebagainya. Dosa-dosa besar itu kalau kita tinggalkan, maka nukaffir ankum sayyi'atikum, Allah katakan kami akan hapuskan dosa-dosa kecil, ya. Jadi nukaffir ankum sayyi'atikum, keburukan-keburukanmu yang kecil-kecil saya sudah maafkan. Kalau kita menghindari dosa-dosa besar tadi, seperti menyekutukan Allah, ya, mencuri, kemudian durhaka kepada orang tua, dan juga melakukan pembunuhan, ya, kalau kita tinggalkan dosa-dosa besar itu, maka dosa-dosa kecil, karena kita manusia, Bapak Ibu, pasti punya salah, punya khilaf, ya, maka Allah berjanji menghapus kesalahan-kesalahan itu, kehilapan-kehilapan itu, ya, ketika kita mampu meninggalkan atau menjaga diri untuk tidak melakukan dosa-dosa besar, ya. Minas shaghair wa nudkhilukum mudkhalan karim, wa nudkhilukum mudkhalan karima ay wa huwal jannah, maksudnya adalah kami akan masukkan kamu ke tempat masuk yang mulia, yaitu surga, ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa yang sampaikan walaupun sifatnya, ya, badal, ya, mohon maaf, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentunya kita menyadari bahwa hanya Allah yang Maha Tahu segala ilmu. Jika ada yang benar apa yang sampaikan pada pagi hari ini sebagai badal, itu semata-mata pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang salah, yang keliru, yang tidak sesuai dengan pendapat dan paham bapak-bapak, ibu, tentunya kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan terus belajar, mengarungi sisa usia kita ini untuk terus belajar memahami agama ini, agar kita dapat beribadah kepada Allah sesuai dengan cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marja'i wal ma'ab. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا حامدين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تفتح بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا إلهنا أنت مقصودنا أنت مقصودنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ورضاك ومعرفتك يا الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ارحمنا ووالدينا ارحمنا ووالدينا ارحمنا ووالدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين يا رب البيت العتيق ائتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار ائتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم بلغنا ووالدينا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج والعمرة وإلى المدينة المنورة لزيارة القبر ومقام نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب البيت نسألك بجاه أهل البيت وبحق أهل البيت أن تيسر لنا خير بيت حتى لا نقول يا ليت يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا أرحم الراحمين الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله صلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Demikian jemaah dan pendengar kajian kita di surah An-Nisa ayat 29 sampai dengan 31. Mari kita tutup kajian kita dengan bersama hamdalah dan doa kaful majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.